kedua kebutuhan kapal 300 kapal itu betul. Kemudian yang kita butuhkan lebih banyak juga nanti adalah unmanned system yang tanpa awak. Oke, dua kabar mantap kali ini datang lagi dari armada angkatan laut kita yang kini diproyeksikan bakal semakin gacor di masa depan nih bos. Nah, yang pertama, baru-baru ini Kasal Muhammad Ali mengatakan bahwa untuk menjaga seluruh Nusantara, TNI Angkatan Laut membutuhkan 300 unit kapal perang. Nah loh, lantas kapal-kapal perang seperti apakah itu? Apakah kita perlu kapal-kapal perang besar semuanya seperti frigate atau destroyer? Setelah ini kita kupas. Kemudian Kasal juga mengatakan bahwa tak cuma kapal berawak, TNI Angkatan Laut saat ini juga akan mengalihkan fokus pengamanan laut dengan memanfaatkan teknologi robotik bos, alias drone. Nah, drone seperti apakah itu? Bagaimana strateginya? Dan terakhir, Kasal juga bicara soal rudal yang akan digunakan untuk kapal perang baru kita, KRI Prabu Siliwangi bos. Opsinya ada dua pilihan, dari Prancis atau Turki. Nah, lantas rudal apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Tadi yang kedua apa? Soal rudal, Pak. Mana rudalnya rencananya masih dalam. Oke, yang pertama kita bahas ambisi 300 kapal perang TNI Angkatan Laut bos. Apakah harus kapal perang besar semua seperti frigate atau malah destroyer? Nah, jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines, sumber berita militer yang jelas, bukan kaleng-kaleng nih bos. Seperti yang kalian tahu, rentang wilayah kita Indonesia ini amatlah luas bos, dari ujung Aceh sampai Merauke di Papua. Itu pun lebih banyak pula airnya ya kan? Nah, untuk mengawal wilayah sebesar itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Muhammad Ali saat ditemui di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 26 Maret kemarin, mengamini sebuah fakta krusial bahwa Indonesia sebenarnya butuh hingga 300 kapal perang, ujar beliau. Nah alo, pertanyaannya, apakah 300 kapal perang itu harus kapal tempur raksasa sekelas frigate atau destroyer semua? Jawaban beliau tentu tidak bos. Karena kalau semuanya frigate, waduh, bisa-bisa jebol juga dompet kita ya kan? Dan manuver armada kita malah jadi kaku bos. Kasal pun dengan sangat rasional menjelaskan bahwa yang paling mendesak justru perbanyakan kapal-kapal patroli berukuran kecil. Kapal jenis littoral ini punya peran vital karena jauh lebih lincah bermanuver di sela-sela sempit, perairan padat, dan zona dangkal yang mustahil dilewati oleh kapal perang raksasa. Kapal-kapal kecil ini bakal jadi mata dan telinga di garis depan pesisir kita. Jadi maksudnya ya bukan yang kecil-kecil amat macam speedboat bos, tapi maksud beliau ini mungkin sekelas kapal KCR 60 meter. Atau minimal kapal cepat rudalnya PT Lundin ya kan, hit and run. Nah, namun gak cuma kapal bos, karena kalau cuma mengandalkan kapal-kapal perang berawak untuk menjaga ribuan selat strategis setiap hari, maka ya biaya operasionalnya juga tetap bakal bengkak. Kasal Muhammad Ali pun membeberkan solusi cerdas bos untuk mengatasi hal itu, dan jawabannya ada di teknologi robotik masa depan. Apakah itu? Bagaimana strateginya? Oke, jadi untuk mengakali mahalnya biaya patroli konvensional, nah TNI Angkatan Laut kini resmi menggeser fokusnya ke sistem tanpa awak alias unmanned system bos. Jadi jelas TNI Angkatan Laut kini telah memproyeksikan untuk mengerahkan drone secara masif di masa depan. Dan drone ini bukan cuma yang terbang-terbang doang. Bukan cuma drone udara atau UAV buat ngintip dari langit, tapi juga kapal permukaan tanpa awak alias USV untuk patroli air, dan robot bawah laut alias UUV, pemburu kapal selam dan penyapu rancau. Dan terkait penggunaan teknologi robotik ini pun alasannya simple bos, yaitu untuk efisiensi tingkat dewa. Nah, mengapa ya? Jelas karena drone ini bisa patroli 24 jam penuh tanpa perlu jatah makan siang. Kemudian nggak kenal yang namanya mabuk laut ya kan? Manuvernya pun sangat lincah, dan sekali mesin diaktifkan langsung melesat mulus menjalankan misi. Nggak pakai drama-dramaan, pas di starter malah bunyi tek 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 tek. Minta di jumper pula akinya ya kan? Implikasinya buat Indonesia sangatlah besar bos.
Pengawasan Selat strategis seperti Selat Malaka atau Selat Sunda bakal jauh lebih rapat dan hemat biaya. Kerennya lagi, Kasal sangat mendorong industri pertahanan dalam negeri Indonesia untuk bisa memproduksi armada robotik ini sendiri, bos. Jadi bisa kalian bayangkan kalau lautan kita dijaga oleh ratusan drone swarm buatan anak bangsa. Ini ya jelas bisa bikin gemetar nyali penyusup asing. Nah, ngomong-ngomong soal bikin gemetar nyali musuh ya, armada robotik dan kapal patroli kecil ini nantinya juga bisa jadi pendamping untuk kapal-kapal tempur utama kita. Salah satunya adalah Monster Baja seberat ribuan ton yang baru saja merapat di Jakarta kemarin. Dan baru-baru ini, TNI Angkatan Laut dikabarkan sedang menimang-nimang rudal apa yang cocok dipasang di situ, bos. Nah, rudal apakah itu? Oke, jadi monster baja lautan baru kita yang dimaksud adalah KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal perang jenis PPA sepanjang 143 meter ini akhirnya tiba di Jakarta setelah sukses menempuh rute ekstrim selama 44 hari, bos. Dari La Spezia, Italia, memutar keliling Afrika demi menghindari zona panas di Laut Merah. Kapal yang akan bermarkas di Koarmada 2 Surabaya ini pun membawa teror nyata berupa meriam raksasa 127 mm Otomelara yang kemampuannya baru saja diuji tembak akhir Januari lalu. Tapi ingat, kapal perang sebesar ini kalau tanpa rudal canggih ibarat kesatria tanpa pedang, bos. Dan terkait hal ini, Kasal membocorkan bahwa saat ini TNI Angkatan Laut sedang mematangkan pilihan rudal, bos, di mana kandidat terkuatnya datang dari pabrikan Eropa seperti MBDA Prancis dan juga pabrikan Turki. Nah, kira-kira apa rudalnya, Min? Nah, oke, jadi mari kita ceki-ceki sedikit aja nih, bos. Pertama, jika mengambil opsi Prancis MBDA, maka jelas untuk urusan rudal anti kapal, anti ship missile, maka Exocet MM40 Blok 3 yang sudah terbukti battle proven di jajaran TNI Angkatan Laut jelas jadi primadona utama, bos. Sementara untuk Hanut, pertahanan udara yang akan dimasukkan ke 16 peluncur vertikal VLS-nya, maka rudal Aster 15 atau 30 atau mungkin bisa juga VL Mica adalah kandidat terkuat untuk payung udara jarak menengah hingga jauh. Lalu bagaimana dengan opsi Turki? Nah, mengingat kemesraan industri pertahanan Jakarta dan Ankara belakangan ini maka rudal anti kapal Atmaka buatan Roketsan sangat mungkin dipinang, bos. Rudal ini punya daya hancur yang cukup brutal dan yang bikin kepincut adalah harganya yang mungkin lebih bersahabat. Namun jelas apapun pilihannya, perpaduan meriam 127 mm dan rudal-rudal mematikan ini dijamin bakal bikin KRI Prabu Siliwangi jadi predator puncak di kawasan Asia Tenggara. Ngeri sodap. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.